Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton saham bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di Gosip Pasar, official channel dari sahambagus.co.id. Kita hari ini ada di kantornya Saham Bagus, Pak ya. Ya, di Luar kota biasa, wisata ya. di kota wisata di Cibubur. Cibubur. Dan ini juga kita satu tempat dengan Kopi Saham, ya kan, Kopi Saham di kota wisata Cibubur juga. Nah, di awal pekan Januari 2026 ini kita akan membahas tentang rekom saham dari tanggal 5 sampai tanggal 9 Januari besok. Kira-kira emiten apa saja yang pergerakannya naik dan juga yang sedang dielus-elusnya sama Pak Yai, apa aja gitu. Sehingga emiten-emiten ini bisa Anda pegang juga untuk di tradingkan mulai Senin besok. Nah, monggo Pak Yai, kira-kira apa aja nih emiten-emitennya nih? Silahkan. Ya, teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita memprediksi untuk minggu depan itu tetap berdasarkan 3 parameter. Oke. Yang pertama adalah akumulasi asing, Oke. yang kedua adalah bandarmologi, dan yang ketiga sentimen news dunia. Nah, Ya, teman-teman. Jadi kita juga membaca ya teman-teman bahwa di tahun 2026 ini dunia akan kembali ke energi kotor ya. oke. Tidak lagi mereka mengandalkan energi bersih atau energi terbarukan karena terbukti bahwa energi terbarukan itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin meningkat akibat aktivitas software-software AI Oke. dan juga produksi-produksi baterai dan juga mobil listrik yang menggila di China maupun di Amerika. Oke. Jadi siap-siap buat teman-teman yang punya emiten batu bara untuk bisa mulai akumulasi ya. Terutama di sini ada Bumi yang hari ini hari Jumat tanggal 2 itu sudah moncer ya. Tembus 420 ya. Jadi kira-kira minggu depan itu akan nyampe ke 500. Kemudian ada PTBA yang hari ini juga naik. Diprediksi minggu depan akan sampai ke 2.500. Dan jangan lupa ada Dewa. Dewa ini kontraktor batu baranya dari Bumi yang juga moncer ya, sudah naik terus sampai 750. Dan saya perkirakan minggu depan mungkin sampai 1.000, Pak. 1.000 ya, itu sudah merupakan all time high dia atau harga paling tinggi dia. Dan terutama juga emas juga masih akan naik sepertinya ya, meskipun perundingan damai Ukraina itu tengah berlangsung bersama Rusia, tapi juga ada perang baru, perang terbuka yang bisa terjadi kapan saja di Venezuela. Jadi geopolitik dunia masih kurang bagus, jadi saham emas masih akan moncer. Ada BRMS yang saya prediksi akan sampai 1.400 ya, dan juga saham minyak mulai akan manggung karena Venezuela Anda tahu adalah penghasil minyak terbesar. Jadi mungkin Medco akan terdampak ya, dari 1.450 mungkin bisa naik sampai 1.700, 1.800. Dan tentunya saham-saham perkapalan yang juga lagi manggung terus ya. Hari ini ada saham perkapalan kecil yang manggung, yaitu Tampomas atau Temas ya, yang baru hari pertama. Jadi kita harapkan Senin itu masih akan naik lagi sampai level 200, yang itu sudah cukup murah dibandingkan dengan Humi, Lead, Soci yang memang sudah manggung. Jadi mungkin Humi akan sampai 450 dan Lead akan sampai 306 dan Soci akan sampai 700, Pak. Oke, luar biasa ini Pak ya. Nah, saham-saham apa lagi nih Pak? Ini energi terbarukan kayak yang bawah itu. Yang bawah ini tentunya menuju pengumuman dari Danantara tender untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi kita fokus di emiten-emiten pembangkit listrik tenaga sampah. Itu ada MHKI, ada OASA, ada Toba, dan ada BP ya. Jadi untuk MHKI mungkin akan sampai resistennya dia di 300, OASA akan sampai resistennya di 350, mungkin sampai 400. Toba mungkin akan menggila karena mungkin tender yang paling banyak nanti Toba yang dapat ya.
Jadi mungkin di angka 1100 sebagai resistennya dia, ataupun paling sedikit dia sampai 900. 900. Dan juga BP tadi sudah sempat menyentuh 94, mungkin minggu depan bakal sampai 100 apabila dia jadi juga menang tender. Menang tender. Jadi tanggal 7 Januari itu hari apa tuh Pak ya? Sekarang Hari Rabu. Hari Rabu. Nah, ini hari Rabu kita akan lihat bersama apakah saham-saham energi bersih ini, waste to energy ini akan meledak ya Pak ya. Kayak pembangkit listrik tenaga sampah, Tenaga PLTS. sampah. Apalagi hari ini sampah jadi momok yang menakutkan Pak ya. Kayak di Tangerang Selatan per hari sudah hampir 1000 ton. Ya kan di beberapa kota, nggak besar sih, kota-kota luar biasa itu juga sampah di atas 1000 ton. Sehingga dengan adanya kebijakan ini bisa mengurangi sampah dan bisa juga mulai kita bisa mengolah sampah menjadi energi ya Pak ya. Ya betul, dan pembangkit listrik tenaga sampah ini juga masuk proyek strategis nasional ya. Nah ya PSN untuk ya. percontohan adalah 20 kota dulu, baru nanti kemudian kota-kota lain. Jadi memang alasan Toba untuk melepas bisnis kotornya di batubara, kemudian dia beralih ke pembangkit listrik tenaga sampah ini, saya rasa cukup tepat ya. Oke. Apalagi ini juga sejalan dengan proyek pemerintah tadi Pak ya. Jadi sehingga mereka saling menguatkan dan saling berkolaborasi gitu. Ya betul, dan ini adalah Januari ya. Januari itu ada namanya Januari Effect, Pak. Januari Effect. Januari Effect itu adalah masa di mana ya ada sebuah penelitian ya yang mengatakan bahwa setiap Januari itu bursa-bursa di seluruh dunia naik. Oke. Karena biasanya bulan Desember itu semua fund manager itu menutup posisinya, jadi menjual semua barangnya bersih. Nah, kemudian pada awal Januari mereka mulai membeli lagi. Satu itu. Kemudian kedua adalah biasanya orang itu akhir tahun pada dapat bonus, sehingga bonusnya itu coba diinvestasikan ke saham. Gitu. Dan biasanya bulan Januari ada pengumuman laporan keuangan, kemudian ada pengumuman dividen, ada pengumuman roadmap perusahaan, rencana bisnis perusahaan. Jadi Januari itu banyak good news. Itulah kenapa Januari biasanya bursa di seluruh dunia akan naik, termasuk IHSG dan juga bursa efek Indonesia. Itu biasanya kena pengaruh meskipun tidak selalu. Tidak selalu ya. Tapi sering kena. Sering ada Januari efek. Sering ada ya. Nah, kita berharap Januari efek ini juga berimbas kepada kebaikan semua emiten-emiten dan juga semua trader ya Pak ya. Ya semua trader ya, terutama Anda investor retail Indonesia yang sekarang 20,2 juta orang. Saya doakan Anda cuan semua, cuan luber. Amin. Oke, tetap pantau terus gosip pasar, sahambagus.co.id, dan salam cuan investor retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus. Ini Anda pakai benar. Saham bagus, saham bagus. Saham bagus, saham bagus. Ini Anda pakai benar. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor. Blok saat anggotanya amsyong, Nabi Khidir saat